Heboh, Fuji akhirnya buka suara mengenai video yang dibuat Atta Halilintar yang diduga warganet ditujukan untuknya. Ya, tentu masih segar dalam ingatan tren di aplikasi TikTok dengan sound "Jangan ya dek ya" bak menjadi neraka bagi Atta. Pasalnya, tidak hanya Atta sebagai si pembuat video. Dampak yang cukup mengenai juga dirasakan oleh sang istri Aurel yang sampai-sampai mencurahkan isi hatinya di media sosial. Dan kabarnya Aurel pun sampai menangis akibat ulah oknum diduga fans Fuji tersebut. Lalu, seperti apa pula buka suaranya Fuji terkait hal ini? Seperti apa pula Haji Faisal ikut angkat bicara dan mengaku dirinya pun sempat terkena imbas karena hal ini. Lalu seperti apa pula cerita di balik Fuji yang mendapatkan cerita kurang mengenakan saat kunjungannya ke Kendari, Sulawesi Tenggara kemarin? Benarkah pula beberapa selebriti yang dimintai pendapatnya juga menyayangkan aksi diduga fans Fuji yang menyerang Aurel Hermansyah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, nama Fuji memang bisa dibilang adalah sosok baru yang baru menghiasi jagat dunia hiburan beberapa tahun belakangan ini. Meski begitu, untuk urusan fans, anak pasangan Haji Faisal dan Dewi Zuriati ini bisa dibilang memiliki pengikut yang banyak, loyal, dan bahkan tidak segan-segan untuk mendukung idola mereka jika merasa idolanya disenggol oleh pihak lain yang membawa-bawa namanya. Contohnya yang kini tengah viral dan menjadi perbincangan publik, manakala Atta Halilintar, kakak Thorik Halilintar, diduga membuat fans Fuji marah lantaran mengunggah sebuah video yang diduga menghujat idolanya. Setelah cukup lama diam, Fuji yang ditemui oleh tim Intens Investigasi di Polres Metro Jakarta Barat akhirnya memberikan keterangannya seperti berikut ini. Iya gimana Ti? Katanya nyindir kamu Ti, lu lihat Ti. Ti. Seru-seruan aja guys. Aku nggak ngapa-ngapain, kerjaan aku cuma pilates, makan, bikin konten. Tolong bedain mana orang yang oknum, mana apa yang aku lakukan. Aku ada tiga orang nggak? Tolong bedain mana oknum, mana fans, mana haters. Tolonglah, kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih. Ya, seperti diucapkan oleh Fuji, video yang dibuat Atta Halilintar tersebut mungkin hanyalah sebuah candaan atau hanya dibuatnya untuk ajang sebuah seru-seruan. Jika ditarik jauh ke belakang lagi, bukan kali ini saja Fuji pun berurusan dengan pihak-pihak lain karena disebutkan Fuji sebagai oknum fans. Maka dari itu, Haji Faisal sebagai ayah Fuji saat dimintai keterangan mengaku cukup tidak nyaman dengan kejadian yang berurusan dengan fans dan berulang kali terjadi itu. Haji Faisal juga menyadari betul ada keinginan dari fans yang tidak bisa diwujudkan oleh Fuji selaku idolanya. Namun, tak lantas dibenarkan melakukan hal yang menyakiti perasaan orang, termasuk melakukan hujatan. Ya kalau soal itu sih saya sayangkan juga ya. Saya sayangkan artinya seharusnya hal itu tidaklah terjadi ya. Tidak telah terjadi ya, seharusnya ini mungkin akibat
membanding-bandingkan juga ya. Jadi seharusnya janganlah sampai seperti itu. Saya sih merasa nggak nyaman juga saya sih sebenarnya. Artinya ada fansnya anak saya menghujat yang orang lain. Saya sebenarnya nggak merasa nyaman juga saya, nggak merasa senang juga saya. Karena apa yang dibikin oleh orang lain itu kan belum tentu juga ke anak saya. Tujuannya, ya namanya hidup kan banyak ya. Namun tentu saya tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk berbuat lebih. Tapi saya tetap tidaklah termasuk yang menyenangin menghujat pihak lain atau menghujat seseorang dalam media sosial. Saya enggak suka saya sebenarnya. Ayah 4 orang anak ini pun juga menambahkan, semua tindak tanduk yang dilakukan fans kepada pihak-pihak lain tentu akan berimbas balik kepada idola mereka itu sendiri. Apalagi jika pihak tersebut juga tidak terima, yang bisa jadi berimbas kepada hubungan idola mereka dengan idola yang lainnya, yang bisa jadi akan canggung atau malah terlibat perseteruan karena ulah oknum fans sendiri. Ya, udah pasti justru karena itu makanya. Jadi namanya di media sosial seperti itu. Jadi makanya efek kadang-kadang daripada membandingkan, akhirnya terjadi perang fans. Nah, perang fans ini yang korban siapa? Tentu public figurnya yang jadi korban kan. Makanya saya tidak menyukai hal-hal itu sebenarnya. Jadi saya ada fansnya anak saya menghujat yang lain atau fans yang lain mengkritik anak saya sebenarnya nggak nyaman saya, dan saya juga bingung kadang-kadang kalian bertanya menjawabnya bingung saya gimana ya saya bersikap jadinya ya. Satu sisi saya bersikap ya netral, tentu bagaimana dengan fans anak saya, bersikap saya begini jadi fans anak saya bagaimana, jadi saya kadang-kadang serba salah. Sedikit menambahkan kembali, Haji Faisal pun menuturkan jika tak jarang kehebohan ini pun sampai berdampak kepada dirinya sebagai seorang ayah. Haji Faisal menuturkan, ia yang selama ini selalu berusaha untuk bijak dan menanggapi masalah secara kepala dingin masih dianggap selalu salah oleh oknum fans karena saat ia memberikan tanggapannya. Ya udah pastilah akan ada juga ngomong dia dia minta kepada fansnya janganlah menghina yang lain, janganlah melecehkan, janganlah merendahkan lain, kan udah sering juga ya. Dan saya juga pernah ngomong begitu, tapi ya namanya sekarang ya gimana ya, fans ini kadang-kadang kita nggak tahu dia tahu. Jadi saya sendiri juga nggak bisa. Nah, soal benar apa tidaknya ya salah benarnya itu memang saya kembalikan kepada Tuhan. Karena netizen tahu gimana saya mau ngomong apa saya kan. Takutnya saya ini ngomong-ngomong seperti jangan-jangan nanti saya juga marah dari netizen. Oh Pak kan iya benar begini ya. Jadi serba salah saya kan. Ya intinya apa yang saya sampaikan barusan kan semuanya itu sudah pesan ya. Pesan artinya mari kita sama-sama menghentikan ya saling hujat-menghujat, saling hina-menghina, saling banding-membandingkan. Mari sama-sama kita hentikan ya. Kepada ya buzzer-buzzer yang kadang-kadang juga menyampaikan sesuatu hal atau memposting sesuatu hal ataupun mengkomentar sesuatu hal, kadang-kadang kata-kata itu sudah benar tapi ada juga salah bagi sebagian, entah itu yang namanya buzzer. Saya bingung ya, marilah sama-sama kita hentikan karena semuanya perkataan, semuanya ketikan itu akan dipertanggungjawabkan ya, akan dipertanggungjawabkan. Jadi janganlah kita berseuzon. Dia juga kan jadi nggak enak ya sama Aurel, sama Arta, apa yang misalnya dia nih dihujat gitu Pak dia. Iya otomatis jadi jangankan si Puji, saya sendiri pun kadang-kadang juga merasa nggak enak karena sampai sejauh ini hubungan saya menurut saya baik-baik aja, nggak ada yang jadi persoalan itu. Jadi ya sudahlah, mudah-mudahan ini bisa berlalu lah, gitu aja sih harapan saya. Sementara itu
itu, kembali kepada Atta Halilintar. Pasca viralnya video yang merupakan tren viral di akun media sosial TikTok dengan sound "Jangan Ya Dek Ya" yang dibuatnya pada saat itu. Dan mengetahui video yang dibuatnya itu viral serta memicu kegaduhan, maka sebagai bentuk tanggung jawabnya ataupun langsung meminta maaf di sebuah akun sosial media dan mengunggah kembali video tersebut, lalu tidak lama kemudian menghapus video tersebut. Meski begitu, dengan dihapusnya video tersebut, tak lantas membuat omongan miring terkait dirinya hilang, bahkan lebih parah menyasar kepada sang istri Aurel Hermansyah, di mana Aurel terlihat mengunggah curahan hatinya ke media sosial, bahkan menyebutkan viralnya video tersebut berujung serangan haters, sampai ke body shaming dan juga mengungkit masa lalunya. Tak cukup sampai di situ, Aurel pun bahkan mengaku lelah dengan semua sumpah serapah kepadanya yang ditulis Aurel ditambah dengan emotikon menangis, seolah tidak kuat lagi menghadapi ujian tersebut. Lantas, seperti inilah sikap Aurel saat ditanya hal tersebut. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya Dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya Dek ya. Jalan bareng udah, saling ngingetin juga. Tahu-taunya cuma dijadiin batu. Jangan ya Dek ya. Aurel sedikit dong. Aurel sedikit dong. Sus, sebelah sini aja, Sus. Aurel sedikit dong. Aurel menanggapi netizen seperti apa sih Kak Aurel? Aurel menanggapi Aurel sedikit menanggapi komentar negatif netizen. Di balik buka suaranya Fuji, baru-baru ini kejadian kurang mengenakan juga didapatkan Fuji saat kunjungannya ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Lalu, seperti apakah cerita Fuji? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Hai, selamat ulang tahun buat Intens Investigasi ya. Ya, di balik buka suaranya Fuji, kini yang juga menjadi perbincangan publik saat Fuji berkunjung ke Kendari, Sulawesi Tenggara pada akhir pekan kemarin untuk mengikuti acara maraton. Seperti diketahui, Fuji pun mendapatkan tindakan kurang menyenangkan diduga dari fansnya. Saat itu, Fuji dalam sebuah video terlihat berlari seperti peserta lari lainnya. Namun saat hendak sampai garis finish, kerumunan fans memenuhi lokasi dan tiba-tiba mengerumuni Fuji. Hingga kabarnya sempat terjadi aksi tarik-tarikan yang membuat badan Fuji pun sampai terpelanting saat petugas keamanan berusaha untuk melepaskannya. Sedikit bercerita perihal hal ini, yang menjadi konsen Fuji sebenarnya adalah tindakan asal pegang yang konon dilakukan oknum fans yang membuatnya tidak nyaman. Oh enggak, aku ditarik. Pas ditarik ibu mah aku nggak nangis, biasa aja. Itu namanya mungkin dia gemes yang ngefans, itu mah nggak masalah. Tapi yang aku permasalahin itu kalau misalnya kena ke area-area sensitif ya,
aku tidak menyalahkan siapapun itu. Mungkin itu karena tempatnya itu rame banget, nggak kondusif juga. Dan aku juga ngerasa bodyguard sama pengamanan itu udah melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi aku nggak mau menyalahkan siapapun. Aku mau jadi awareness aja kalau misalnya kalian ngelihat idola kalian ngelihat orang yang kalian suka, atau ngelihat anak kecil yang kalian gemas, kalian suka, tolong banget jangan asal pegang, jangan asal menyentuh tangan aja tuh sebenarnya nggak boleh, apalagi orang yang nggak kita kenal gitu. Bahkan kenal pun ada orang yang nggak suka dipegang. Fuji sendiri sebenarnya tidak masalah dengan fans yang memadatinya pada saat itu, sampai membuat pekerjaannya sedikit terganggu pada saat itu. Fuji pun juga enggan untuk menyalahkan pihak manapun, karena menurutnya semua pihak telah bekerja dengan baik. Namun karena antusiasme yang luar biasa yang diperlihatkan oleh warga, membuat kejadian seperti itu tidak bisa terelakkan. Di tempat sebenarnya aku berusaha profesional aja ya Mas. Itu aku nangis di dalam tenda, mungkin ya itu kalau misalnya lagi viral itu nangis di dalam tenda. Itu tuh banyak yang ngelihat dari tandanya tuh dibuka-buka dari bawah, jadi itu nggak sengaja direkam. Dan aku masih berusaha untuk kerja sampai selesai nih, ya kita senang-senang aja, happy-happy aja. Sebelumnya tuh juga aku harusnya naik ke atas panggung, berikan speech lah, atau enggak kita mungkin nyanyi bareng pas lagi di Kendari itu. Tapi karena tidak kondusif, aku nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, bahkan masuk mobil yang untuk balik ke hotel aja susah. Jadi kita langsung pulang saat itu. Sebenarnya itu agak sensitif sih, aku cuma pengen ngasih tahu di situ bukan masalah aku kena ini itu. Sebenarnya masalah tolonglah pengertiannya gitu loh. Jangan asal megang orang, asal teriakin orang gitu. Aku sedihnya di situ. Dan pas aku jadikan ini sebagai peringatan gitu ya, orang-orang malah membalikan faktanya jadi aku yang salah. Entah itu mulai dari pakaian, mulai dari keamanan, mulai dari tim aku, manajer aku, semuanya disalahkan. Menurut aku itu aneh banget sih. Di balik buka suaranya Fuji perihal konten Atta dan kejadian kurang mengenakan yang dialaminya. Kejadian yang dialami Fuji juga membuat tim intens investigasi mewawancarai beberapa selebriti terkait hal ini. Lalu, seperti apakah kata Shireen Sungkar dan juga Ririn Ekawati? Para Tabas Dirgahayu Intens 5 tahun. Semoga semakin jaya, membumi, menjadi berita media sosial terpopuler di hati masyarakat Indonesia. Intens 5 tahun para Tabas. Fans sendiri merupakan pendukung bagi idola mereka itu sendiri. Bahkan banyak para selebriti yang menyebutkan jika diri mereka tidak ada apa-apanya tanpa adanya fans. Lantas, bagaimanakah para selebriti melihat oknum fans yang sudah kelewatan seperti yang dilakukan oleh fans Fuji? Benarkah menurut Shireen Sungkar dan Ririn Ekawati, oknum fans seperti ini perlu untuk ditindaklanjuti? Gimana ya, kita tuh gila kalau mengharapkan ridho dari semua orang. Yang namanya hidup pasti ada orang yang nggak suka, ada yang suka sama kita. Jadi kayak ya udah ngelatih mental kalau ada orang yang ngebully segala macam. Semoga mereka dilembutkan hatinya gitu aja. Kalau buat action apa? Mostly aku diem sih mbak. Kayak nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak tahu sih. Selama ini kayak ya semoga aku nggak diuji ya dengan lisan aku gitu. Kayak pernah dibully atau segala macam, tapi kayak nggak terlalu gimana karena kayak ya udah. Ya itu urusan dia di akhirat nanti gitu ya. Saya pun juga banyak kurangnya dan mungkin banyak orang yang kayak pengen ngambil kejelekannya atau segala macem. Ya udah itu urusan mereka ya, mudah-mudahan
sama-sama dilembutkan lah hatinya. Udah nggak apa-apa, aku orangnya emang lempeng ya, jadi ya udah cuek aja. Apalagi kalau memang nggak bener ya udah gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.